Kali ini kita ngobrol soal misdirection. Ya, ini istilah ini sebenarnya sangat populer di dunia sulap ya, dimana banyak trik-trik sulap yang menggunakan misdirection. Artinya ketika audiens fokus ke A, sedangkan dia melakukan hal yang lain, yaitu B. Jadi hal ini sangat penting juga untuk kehidupan kita. Jangan-jangan kehidupan kita ini banyak salah fokus. Jadi sebenarnya misdirection itu bisa salfok ya. By design kita melakukan sesuatu agar orang berpikir A padahal B. Ya. Jadi ada yang jago misdirection itu, misalnya seperti Apollo ya. Nanti saya coba share videonya. Teka-teki itu juga misdirection ya. Sengaja diarahkan orang berpikir ke A padahal jawabannya B ya. Jadi banyak juga strategi-strategi ini bisa digunakan untuk menutupi kesalahan kita gitu ya, dengan misdirection. Tentunya dalam hal misalnya sales segala macam, produk selalu ada yang kelebihannya, ada kekurangannya ya. Produk brand A, brand B, brand C ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi kita gunakan teknik-teknik dengan misdirection yang lembut gitu. Artinya customer bisa tidak fokus pada hal yang kelemahan kita. Bisa seperti itu ya. Bisa orang bisa ngobrol soal motor balapan lebih cepat gitu. Mau secepat apa sih gitu ya. Kita arahkan supaya orang itu tidak fokus ke kecepatannya. Misalnya itu contoh saja ya. Ya teman-teman, nah Anda siap? Saya akan tes Anda apakah Anda cukup hebat ya. Saya punya beberapa teka-teki. Ini ada 3 teka-teki. Silahkan Anda tebak. Kalau Anda betul 3-tiganya berarti Anda keren ya. Oke, silakan lihat dulu ya. Siap-siap? 1, 2. Oke. Nah, teka-teki ini khusus ya 21 tahun ke atas. Oke, silakan tebak. Teka-teki nomor 1. Kalau sendiri tak bisa berdiri. Kalau ketemu pasangan atau yang lain baru bisa berdiri. Kalau mau dipakai harus dibuka-buka. Yuk, apa? Nah, yang nomor 2 adalah masuknya keras, pas keluar lemas. Yang dimasukin merasakan manisnya dunia. Betul. Nomor 3, badannya dipeluk-peluk, tangannya bermain dekat beban. Yang meluk kadang meringis, kadang teriak, kadang melenguk. Sedang ngapain itu? Nah, dari 3 teka-teki tadi, apa jawaban sahabat? Apa jawaban teman-teman? Nomor 1 jawabannya? 2? 3? Oke, nanti jawabannya saya taruh di akhir sesi video ini ya. Tapi paling tidak lihat Anda fokus ke barang A, kemudian jawabannya akan B. Itu sebenarnya teknik-teknik membuat Anda berpikir sesuai arahan. Bahkan di awal sudah ada judulnya ya, bahwa teka-teki ini untuk 21 tahun ke atas. Itu artinya sebenarnya sudah membuat arahan terhadap pikiran-pikiran Anda ya. Jadi nanti jawabannya di ujung ya. Tapi sebelum itu Anda lihat dulu si Apollo melakukan apa ya, keahliannya ya. Bagaimana dia piawai sekali melakukan misdirection di panggung. Silakan. Don't think that you need this clicker anymore. You can have that. Thank you very much. Appreciate that. Come on up to the stage, Joe. Let's play a little game. Now, do you have anything in your front pockets? Money. All right, let's try that. Can you stand right over this way for me?
turn around and let's see. If I give you something that belongs to me, this is just something, a half poker chip. Hold out your hand for me. Watch it kind of close. Now, this is a task for you to focus on. Now, you have your money in your front pocket here? Yep. Good. I'm not going to actually put my hand in your pocket. I'm not ready for that kind of commitment. One time a guy had a hole in his pocket, and that was rather traumatizing. I was looking for his wallet, and he gave me his phone number. It was a big miscommunication. So let's do this simply. Squeeze your hand. Squeeze it tight. Do you feel the poker chip in your hand? I do. Would you be surprised if I could take it out of your hand? Say yes? Very. Good. Open your hand. Thank you very much. I'll cheat if you give me a chance. Make it harder for me. Just use your hand. Grab my wrist, but squeeze. Squeeze firm. Did you see it go? No. No, it's not here. Open your hand. See, while we're focused on the hand, it's sitting on your shoulder right now. Go ahead and take it off. Now, let's try that again. Hold your hand out flat. Open it up all the way. Put your hand up a little bit higher, but watch it close there, Joe. See, if I did it slowly, it'd be back on your shoulder. Joe, we're going to keep doing this till you catch it. You're going to get it eventually. I have faith in you. Squeeze firm. Squeeze. You're human. You're not slow. It's back on your shoulder. You were focused on your hand. That's why you were distracted. While you were watching this, I couldn't quite get your watch off. It was difficult. Yet you had something inside your front pocket. Do you remember what it was? Money. Check your pocket. See if it's still there. Is it still there? Oh, that's where it was. Go ahead and put it away. We're just shopping. This trick's more about the timing, really. I'm going to try to push it inside your hand. Put your other hand on top for me, would you? It's amazingly obvious now, isn't it? It looks a lot like the watch I was wearing, doesn't it? Hebat ya, Apollo ya. Dia mengecoh Joe dengan menaruh koin. Dia mengecoh Joe ketika dia ajak ngobrol, padahal Apollo sedang melepas jam tangannya ya. Kemudian dia sambil ngobrol, tangannya di belakang. Dia sedang mengenakan jam tangan Joe di tangannya. Kemudian dia berpikir. Nah, itu namanya mengecoh ya, misdirection. Jadi teman-teman, dalam hidup kita bisa jadi kita juga terkecoh dengan hal-hal yang sebenarnya harusnya kita fokus, kita malah tidak fokus. Yang harusnya kita abaikan, justru kita fokus ya. Misalnya hal-hal yang tidak penting bisa saja ya, karena jebakan hiburan segala macamnya, bisa sinetron, bisa gosip, itu sebenarnya misdirection dalam hidup kita. Bahkan bisa jadi misalnya case kita sekarang ya, pandemi ini, bisa jadi seluruh dunia sedang tersihir gitu dengan misdirection. Mana yang benar, mana yang nggak benar. Ini sebenarnya apa gitu. Kehebohan dunia ini mungkin ada orang-orang sedang melakukan sesuatu. Kita nggak tahu ya, misdirection. Atau kehidupan kita, kalau dari sisi agama, dunia bagikan setetes air di ujung jari dibanding 7 samudra. Artinya kalau kita fokus on kehidupan di dunia ini, bisa jadi kita misdirection. Harusnya fokus on yang 7 samudra, yang lebih abadi, yang lebih lama, yang lebih penting kan. Nah, jadi kita mesti hati-hati. Di sini teman-teman, misdirection itu bisa kita hilangkan kalau kita fokus. Jadi kalau nonton sulap, kita fokus benar-benar apa yang dia lakukan gitu. Hal yang mengecoh kita bisa abaikan. Nah, itu nanti kita menemukan rahasianya ya. Misalnya bagaimana memasukkan koin ke dalam kaleng bir gitu ya. Sebenarnya ketika dia pukul plak, itu sebenarnya nempel di pantat botol bukan kaleng birnya, itu dia taruh koin misalnya. Contoh seperti itu ya. Jadi misdirection itu kalau bahasa entengnya di kita adalah salfok ya, bisa jadi salah fokus. Kita belajar salah fokus, apa yang harus kita belajari. Kita berjuang salah fokus, apa yang harus kita perjuangkan. Kita menjual ya, misalnya dalam bisnis kita salah fokus. Jadi direction itu bisa juga misalnya distorsi, juga terlalu banyak distorsi. Makanya teman-teman, fokus itu menjadi penting. Di video yang lalu kita bahas ternyata fokus itu juga menjadi top 10-nya ya. Nasihat orang-orang terhebat, 10 orang terhebat mengatakan fokus itu penting. Ya, lihat tadi gaya Apollo mengelabui Joe, itu bisa jadi pikiran-pikiran kita ini memang tidak bisa terlalu banyak menerima informasi ya. Jadi makanya dalam hipnotis pun dikasih informasi yang banyak, flooding information,
dia bingung baru masuk ya. Jadi orang membingungkan orang, dimasukin informasi yang banyak. Maka masyarakat kita karena informasinya begitu membludak, informasinya begitu banjir, apa yang terjadi? Kebingungan ya. Informasi soal corona ya, dari A, dari B, dari menteri kesehatan, dari dokter, dari ahli mikrobiologi, dari ahli virologi, semua bicara. Nah, ngumpullah informasi itu, kita jadi bingung ya. Kita sebenarnya sedang terhipnotis. Kebingungan itu termasuk orang yang sedang dalam kondisi trance, terhipnotis ya teman-teman. Dari pelajaran ini seharusnya kita bisa lebih fokus lagi, fokus on ya, untuk target-target yang jelas gitu ya. Dalam hidup mau ngapain, fokus on ya. Akhirat apa dunia gitu ya. Itu juga termasuk prioritas Anda ya. Harus fokus, karena bisa jadi kesibukan kita ini juga menjadi misdirection dari hidup kita. Kemudian soal corona, fokus on apanya nih? Ya, orang sibuk segala macam ya. Awal-awal itu sibuk soal bansos, ribut tentang data. Fokus itu apa sebenarnya kan? Nah, misalnya bagaimana pengobatannya, bagaimana strateginya, itu fokus on. Nah, kita sebagai orang di luar pemerintahan, di luar yang memberi kebijakan, ya kita harus nurut. Maka sekarang banyak yang heboh soal new normal, ya silakan saja Anda mengartikan itu sesuai dengan informasi yang Anda dapat. Ya, new normal itu seperti apakah hidup biasa, normal, back to normal, plus cuci tangan yang rajin, plus pakai masker, plus jaga jarak. Walaupun sudah banyak itu, ya semua mendefinisikan. Ada yang dari pemerintah, ada dari Muhammadiyah, ada dari postingan Facebook, ya betul nggak? Walaupun Facebook sekarang sudah ada proteksinya tuh, kalau Anda posting ada bunyi corona, bunyi covid itu dicek ya, bisa melanggar komunitas kan? Maksudnya biar informasi lebih benar. Kenapa? Ya karena dunia sekarang masalah corona, masalah dunia yang informasinya gila-gilaan. Ada yang bilang Vietnam cuma minum teh dengan lemon sembuh. Validasinya seperti apa kita nggak tahu. Ada yang harus minum jamu, empon-empon sembuh. Nggak tahu, ada yang kena matahari, corona mati. Nah, itu artinya Anda, saya, masyarakat itu banjir, ya, kebanjiran informasi, kebludak gitu ya, bludak informasinya begitu banyak lewat WA, lewat medsos, lewat TV. Segala macam. Yang perlu kita cermati adalah ketika Anda kebanjiran informasi, Anda mudah terhipnotis, Anda mudah trance, Anda mudah dikacaukan, Anda mudah dikecoh. Seperti Apollo mengecoh Joe, gitu ya. Sengaja membanjiri informasi, Joe taruh sini, dari sini. Bingung. Tuh, ya teman-teman, tarik napas, tahan sejenak. Stay fokus ya. Kalau ketika Anda fokus, Anda tidak mudah terkecoh. Nah, bagaimana jawaban mengenai teka-teki yang di awal ya? Subscribe dulu ya. Oke ya. Setelah subscribe, nomor 1 adalah jawabannya apa? Buku. Nomor 2, tebu. Nomor 3, apa? Gitar ya, orang main gitar. Oke. Ya, baik teman-teman. Thank you. Sampai jumpa di video berikut.